Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Bunda Kian Channel. Saksikan keseruan kita di Resort Horizon Anyer. Untuk review lengkapnya bisa kalian simak videonya sampai habis ya guys. Dadah, dadah. Hello guys, welcome to Bunda Kian Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perjalanan kita dari Bekasi menuju Resort Horizon Anyer kurang lebih 3 jam perjalanan nih guys. Untuk alamat lengkapnya sudah aku cantumin di dalam video, atau kalian juga bisa menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah. Kita keluar di pintu tol Cilegon Barat. Dari keluar tol itu tidak jauh ya guys, karena lokasinya juga ini strategis, ada di pinggir jalan raya utama. Kalau dari arah Jakarta, letak hotelnya berada di sebelah kanan jalan. Pasti kalian tahu kan Hotel Marbella nih yang ngehits pada zamannya. Ini lokasinya tuh bersebelahan dengan Hotel Marbella. Tapi kalau dari arah Jakarta, Hotel Horizon dulu baru Hotel Marbella guys. Jadi alasan utama kenapa kita pilih Resort Horizon ini, karena resort ini memiliki akses langsung ke pantai nih guys. Sebenarnya banyak sih ya resort lainnya di sekitar sini, tapi rata-rata tidak memiliki akses langsung ke pantai. Nah, Horizon ini selain akses langsung ke pantai, ada juga kolam renang yang cukup besar nih guys. Jadi cocok banget sih buat kalian ngajak liburan keluarga. Di pintu masuk kita langsung ditanya oleh security apakah tamu hotel atau hanya ingin berkunjung ke coffee shopnya aja. Karena di pinggir pantainya ini ada coffee shop nih guys. Jadi kalau kalian hanya mau main ke coffee shopnya aja tanpa menginap di Resort Horizonnya juga bisa ya. Kita langsung diarahkan untuk menuju lobi hotel. Sebelumnya kita juga sudah pesan melalui tiket.com nih guys. Untuk tempat parkir kendaraan di sini cukup luas dan insya Allah juga aman ya, karena di pos security itu ada yang menjaga selama 24 jam. Di bangunan depan ini terdapat musola yang cukup luas, letaknya berada di sebelah kiri lobi ya guys. Musola ini bisa digunakan untuk pengunjung yang tidak menginap, hanya ingin berkunjung ke coffee shopnya saja. Untuk bangunan di depan lobinya ini tidak terlihat seperti bangunan modern atau yang kekinian, tapi lebih bernuansa vintage. Untuk seluruh staf di sini juga sangat ramah dan sopan, kita puas dengan pelayanannya. Begitu sampai lobi nih, anak-anak langsung salah fokus karena di sini terdapat gamelan yang berukuran cukup besar. Disediakan juga alat untuk membunyikannya nih guys, jadi anak-anak ini langsung main gong ini. Untuk proses check-in di sini juga nggak ribet ya guys. Jadi kita hanya menunjukkan bukti pemesanan online aja, tidak ada deposit berupa uang. Untuk jam check-innya di jam 2 siang dan check-outnya jam 12 siang esok harinya. Terdapat kursi untuk pengunjung saat menunggu check-in ataupun check-on, tapi jumlah kursinya juga di sini tidak terlalu banyak ya. Untuk pilihan kamarnya di sini ada yang tipe hotel, ada yang glamping dan juga villa. Di sini kita pesan yang tipe hotel 2 kamar ya guys. Ini letaknya berada di lantai 1 dekat lobi utama. Nih kamar kita di 101, kemudian satu lagi ada di depannya kamar 102. Sekarang waktunya kita room tour. Ini untuk tipe kamar yang dilaksuin kita dapat harga di 916.000. Jadi satu kamarnya itu hanya sekitar 450 ribuan ya guys. Ini sudah termasuk sarapan untuk 4 orang. Di dekat pintu terdapat lemari yang cukup besar, kemudian di sebelahnya ada cermin. Lalu disediakan juga teko listrik, gelas, kemudian ada teko untuk mengisi air mineral. Jadi di setiap lorong hotel itu disediakan galon untuk kita isi air minum ya guys. Di bawahnya ini ada kulkas mini, kulkasnya juga berfungsi dengan baik dan sangat dingin. Kemudian di dalam lemari ini ada tempat penyimpanan barang berharga. Kalian bisa taruh di sini. Untuk naruh baju-baju dan tas juga di sini ya, lemarinya ini besar.
Di sebelahnya ini ada untuk gantung-gantung baju, ada hangernya juga. Ini nuansa di kamarnya tuh masih nuansa vintage ya, jadi ala-ala zaman dahulu gitu ya guys. Untuk mejanya ini buat kalian naro-naro barang atau makanan. Disediakan juga sandal hotelnya, ada 2. Lalu untuk TV-nya di sini masih menggunakan TV kabel, jadi belum smart TV. Di sebelahnya terdapat telepon untuk menghubungkan ke resepsionis, ada juga ini daftar menu makanan restonya ya, kalian bisa scan barcode, ada kotak tisu dan juga remote TV. Untuk tipe kasur di sini ukuran twinnya tidak terlalu besar, tersedia 4 bantal, ada 2 buah lampu tidur, AC-nya juga berfungsi dengan baik dingin. Kemudian untuk jaringan WiFi-nya juga cukup bagus ya, masih stabil. Nah, di sini ada pintu yang menghubungkan ke luar nih guys. Jadi ini taman ya begitu kita buka. Nah, untuk yang bangunan di sebelah kanannya itu bangunan untuk tipe kamar glamping, sedangkan di sebelah kirinya ini taman yang menuju ke tempat parkir di dekat lobi utama. Nah, ini disediakan juga ya kursi di belakang buat kita duduk santai di sore hari. Nah, ini kalau kalian dari kolam renang atau dari pantai juga bisa menggunakan pintu belakang ya, biar tidak becek melalui pintu depan. Sekarang kita lihat untuk bagian kamar mandinya. Di sini terdapat 2 buah handuk, kemudian ada kloset duduk. Di sebelahnya juga sudah disediakan tisu, ada keset, kemudian sampo, sabun, perlengkapan sikat gigi, odol, semuanya juga sudah disediakan. Untuk air hangatnya juga berfungsi dengan baik. Tidak ada masalah sih guys. Untuk kebersihannya juga sudah cukup bersih sih menurut kita ya. Terdapat wastafel dan juga cermin. Untuk penerangan di kamar mandi juga ini sudah cukup baik ya. Selanjutnya kita akan spill untuk fasilitas yang berada di luar kamar. Ini salah satu bangunan glampingnya. Kemudian di sebelahnya nih yang bangunan besar ini merupakan tipe villanya ya guys. Ini letaknya berada di taman yang tidak jauh dari kolam renang dan tidak jauh dari pantai juga nih. Jenis glamping lainnya juga ini ada yang berbentuk bulat. Untuk harganya juga berbeda ya. Kalian bisa lihat untuk kisaran harganya itu di tiket.com. Jadi harganya tuh bisa berubah-ubah tergantung dengan tanggal kalian akan berkunjung. Untuk kolam renangnya di sini kids friendly. Jadi ada yang 80 cm, ada yang 50 cm juga. Dan yang paling dalam untuk dewasa itu hanya di 1,4 cm. Tapi tetap ya, untuk kalian yang membawa anak-anak wajib diawasi karena dari pihak hotel ini tidak ada yang berjaga di sekitar kolam renang. Tamannya di sini juga cukup luas ya. Jadi kalau kalian booking villa untuk mengadakan acara gathering ini bisa banget loh bikin acara di taman ini. Ini aksesnya bisa langsung ke pantai. Dan ini untuk bangunan kafenya, ini tempatnya tuh enak banget, berada persis di pinggir pantai ya. Jadi kalian bisa sambil ngopi, sambil menikmati deburan ombak, atau bisa sambil menikmati sunset nih guys. Untuk minumannya di sini cukup banyak pilihannya ya, bervariatif. Harganya mulai dari 20 ribuan aja. Sedangkan untuk makanannya di sini hanya menjual snack ringan aja ya guys. Dan alhamdulillahnya pas kita datang nih cuaca lagi bagus banget ya guys. Di sini awannya tuh terlihat sangat cerah. Pengunjungnya juga tidak terlalu ramai karena kita juga sengaja sih datangnya pas weekday. Jadi biar sepi pengunjung, kita bisa benar-benar menikmati fasilitas yang ada. Ini anak-anak main di kolam renang, terus main ke pantai, balik lagi ke kolam renang, sampai balik lagi ke pantai dari sekitar jam 3 sore sampai menjelang maghrib nih guys. Tapi tenang aja ya, di dekat pantainya ini sudah disediakan fasilitas untuk membilas badan. Dan ini suasana sunsetnya, Masya Allah, cantik banget ya guys. Dan ini suasana di malam harinya saat kita mau pergi makan malam. Di sini kita mau lihat dulu ya untuk bagian kolam renang dan juga pantainya kalau malam hari itu seperti apa ya. Kalau untuk di lorong hotelnya ini penerangannya masih cukup oke ya guys. Dan buat kalian yang ingin mencari makan di luar hotel, tidak perlu khawatir akan sulit mencari makan karena di sekitar hotel ini banyak tempat makan dan juga minimarket ya guys.
Dan ini untuk bagian restonya akan kita kasih lihat saat besok sarapan ya. Ini viewnya langsung menghadap ke kolam renang. Nah, ini suasana kolam renang pada malam harinya. Kita juga lihat untuk kafenya ini sepi karena kita memang pas weekday. Mungkin kalau weekend lebih ramai kali ya suasananya. Tapi meskipun sepi, di sini tetap ada suara musik dari kafenya. Lanjut lagi, kita mau OTW ke tempat makan. Ini tidak jauh dari resort, hanya 5 menit naik kendaraan. Alhamdulillahnya kita dapat tempat makan yang cukup enak dan harganya juga terjangkau. Buat kalian yang mau cari makan di sekitaran Anyer, baiknya cari tempat makan yang sudah tersedia menu beserta dengan harga makanannya ya, biar tidak diketok saat membayar. Selamat pagi, ini suasana di pagi hari. Alhamdulillah langitnya cerah lagi nih guys. Jadi nih sekitar jam 6 pagi kita jalan pagi menikmati sunrise sampai dengan ke hotel sebelah nih guys. Jadi ini kita jalan sampai ke depan Hotel Marbella. Di samping Hotel Marbella itu ada Hotel Jayakarta. Jadi ini hanya ada 3 hotel yang memang memiliki akses langsung ke pantai. Di sini juga kalian bisa menikmati permainan air seperti banana boat dan juga speedboat. Untuk yang di pinggir pantainya kalian bisa menikmati ATV. Ini kita juga mau naik ATV tapi setelah sarapan pagi ya guys. Untuk restonya ini sarapan dimulai jam 7 pagi. Nanti selesai sarapan kita akan naik ATV. Ini suasana restonya sekitar jam setengah 8 pagi. Untuk makanannya di sini sudah ready. Untuk makanan beratnya di sini ada nasi putih, ada ayam goreng, kemudian ada ikan filet dan juga sayuran. Di sebelahnya ini ada aneka sambal dan juga kerupuk. Di sini tidak tersedia nasi goreng ya guys. Untuk aneka gorengannya di sini digoreng serba dadakan, jadi pas kita makan tuh masih hangat. Di samping gorengan ada bubur, toppingnya juga ini cukup banyak ya. Kalian bisa kasih topping sendiri nih. Di sebelah tempat bubur ada omelet, jadi kalian request dulu nanti akan dibikinin untuk omeletnya. Untuk menu lainnya di sini ada roti bakar dengan 3 pilihan selai. Di sampingnya ini ada sereal yang menjadi favorit anak-anak. Lalu untuk pilihan minumannya di sini ada air mineral dan juga jus. Ada kopi, teh juga kalian bisa bikin sendiri ya guys. Untuk buahnya di sini hanya ada 2 jenis pilihan buah. Nah, ini suasananya semakin siang semakin ramai nih pengunjungnya. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu masih free, sedangkan di atas 7 tahun dikenakan biaya 50.000. Nah, ini view-nya kita langsung menghadap ke kolam renang. Selesai sarapan, kita balik lagi ke pantai. Di sini suasananya sudah lebih ramai dari sebelumnya. Untuk ombaknya juga di sini sudah tidak terlalu tinggi ya kayak tadi pagi, jadi lebih aman nih untuk main ATV. Untuk main ATV dikenakan tarif 70.000 dan ini juga mainnya bisa gantian. Durasi waktunya sekitar setengah jam lebih ya guys. Untuk harganya itu bisa ditawar lagi ya. Jadi tergantung kalian pinter-pinter nawar aja nih guys. Halo anak. Oke guys, sekian dulu ya review kita dari Horizon Resort Anyer. Overall kita puas nginep di sini. Dengan harga yang ekonomis kita bisa mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Wassalamualaikum.